Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada pada saat hari ini. Adapun nas yang menjadi dasar untuk renungan pagi kita pada saat ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai ayatnya yang ke-25. Namun, saya hanya khusus membaca hari ini dari ayat yang 15b saja. Dengan perikop Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Ayat 15b. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca pada saat hari ini, diceritakan bahwa Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. Dan ketika ia duduk-duduk di pinggir sebuah sumur di tanah Midian, Musa merenungkan kembali perjalanan hidupnya. Saat itu ia jauh dari nyamannya kehidupan sebagai seorang pangeran Mesir. Bagaimana ia dalam sekejap mata berubah dari seorang yang hidupnya dalam istana, dihormati, kemudian menjadi seorang pelarian yang tidak punya tempat untuk berteduh. Musa tak menyangka bahwa maksud dan niat baiknya untuk membela dan menyelamatkan orang Israel akhirnya berbuntut menjadi masalah yang besar. Ini terjadi karena Musa telah membunuh orang Mesir yang menindas rekan sebangsanya. Pembunuhan itu akhirnya diketahui oleh Raja Firaun yang pada saat itu berusaha membunuh Musa dengan berbagai cara atau berbagai ikhtiar untuk membunuh Musa pada saat itu pada ayat 15a. Ketika Musa merasa kehidupannya terancam dan dihantui oleh rasa takut akan bahaya maut, dia hanya bisa lolos dan melarikan diri ke Midian. Tuhan melindunginya sehingga Musa tetap aman dari ancaman pembunuhan itu. Ketika Musa melarikan diri ke tanah Midian, sebenarnya Tuhan sudah memiliki rencana yang indah bagi Musa. Apakah itu? Sebab di sanalah Tuhan hendak mempersiapkan dan memperlengkapi Musa menjadi hamba Tuhan yang setia. Di Midian pada saat itu Musa belajar menjadi pribadi semakin dewasa. Ia menikah, dia menerima panggilan Tuhan untuk melayani, untuk menggembalakan umat Israel, untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, agar terbebas dari perbudakan menuju tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Seperti halnya kepada Musa, Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita semua. Terkadang untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih lagi setia di dalam Dia, kita harus mengalami beban hidup dan menghadapi berbagai persoalan maupun penderitaan dalam hidup ini. Kita sering mengeluh dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Padahal di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jalanilah hidup ini dengan proses, dengan tetap tabah, sabar, dan disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan. Maka yakinlah pada saatnya nanti Tuhan akan menyertai, menyatakan kuasa-Nya, memberkati hidup kita, menolong kita, dan senantiasa memberikan apa yang terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan secara luar biasa. Dan ingatlah bahwa proses Tuhan adalah tujuannya menjadikan pribadi kita menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana dalam menjalani hidup ini. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan akan memberkati kita semua dengan berlimpah ketika kita semua hidup menurut jalan dan kehendak proses Tuhan. Maukah kita hari ini tetap setia menjalani proses hidup kita masing-masing? Tetaplah jalani hidup ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami percaya setiap orang hari ini di mata Tuhan sudah Tuhan persiapkan rencana indah baginya. Dan kami percaya setiap proses hidup yang kami lewati, baik itu sulit, baik itu menderita, baik itu melewati pergumulan sekalipun, maka di balik semuanya itu Tuhan memiliki tujuan yang baik agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih taat, menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan biarkan kami menjalani hidup ini hanya dengan mengandalkan kekuatan diri kami saja, tetapi biarlah kuasa Tuhanlah yang selalu menyertai hidup kami, sehingga pada saatnya nanti Tuhan akan menyatakan maksud dan tujuannya melewati peristiwa yang kami lewati dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang telah kami lewati, dan biarlah semuanya itu menjadi pengalaman yang berharga, menjadi guru yang senantiasa mengajar kami untuk mengambil hikmah dalam setiap perjalanan hidup ini dan dalam setiap kejadian itu. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mohon Engkau menyertai, memberkati kami di dalam perjalanan kami di hari-hari ke depan. Khususnya hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berkati, lindungilah kami Tuhan, jagai dan sertailah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan buat berhasil. Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlebih lagi pakailah hidup kami juga untuk menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa dan permohonan kami, serahkan hidup kami dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang menyelesaikannya, Tuhan yang menolong untuk kami hari ini melewati segala hal dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom.